Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelak, jelang hari akhir dunia, akan meletus peperangan yang teramat besar lagi mengerikan. Ialah Malhamah Al-Kubra, perang yang tak pernah terbayangkan kengeriannya, melibatkan puluhan juta pasukan di masa ketika dunia mendekati kehancuran. Disarikan dari e-book Al-Malhamah Kubra atau Peperangan Besar oleh Asy Syekh Muhammad Al-Imam yang diterjemahkan oleh Umar Al-Indonesi dari Darul Hadis di Makbar Yaman, bahwasanya peperangan tersebut pernah dikabarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sejak subuh hingga waktu maghrib, beliau memberikan khutbah di hadapan sahabat. Dalam waktu seharian itu, Rasulullah mengabarkan apa yang belum dan telah terjadi, salah satunya yakni tentang Al-Malhamah Al-Kubra. Dari Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sholat fajar bersama kami, lalu naik mimbar kemudian berkhutbah sampai datang waktu zuhur. Setelah itu, beliau turun untuk sholat kemudian naik mimbar lagi untuk khutbah sampai datang waktu asar. Setelah itu, beliau turun untuk sholat kemudian naik mimbar lagi untuk berkhutbah sampai matahari tenggelam. Dalam khutbah tersebut, beliau mengabarkan kepada kami tentang hal-hal yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Orang yang paling tahu dari kami adalah orang yang paling hafal. Dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, makmurnya Baitul Maqdis saat runtuhnya Yatsrib, Madinah, dan runtuhnya Madinah saat terjadinya peperangan besar atau Malhamah Kubra, dan terjadinya peperangan besar saat ditaklukkannya Konstantinopel, dan ditaklukkannya Konstantinopel saat keluarnya Dajjal. Syekh Al-Imam menjelaskan, makna makmurnya Baitul Maqdis yakni kelak masjid di Yerusalem Palestina itu akan terbebaskan dan kembali makmur. Adapun cara memakmurkannya, ulama berpendapat kekhalifahan Islam akan berdiri di sana, sebagaimana kabar dari Ibnu Hawalah. Rasulullah bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat khalifah telah turun di tanah yang suci, yakni Baitul Maqdis, maka telah dekat terjadinya gempa-gempa, musibah-musibah, dan perkara-perkara yang besar. Hari kiamat pada hari itu lebih dekat kepada manusia dibanding dekatnya tanganku ini dari kepalamu. Ketika Baitul Maqdis berjaya, di sisi lain, Yatsrib atau Madinah Al-Munawwarah mengalami keruntuhan. Namun maknanya bukanlah kejatuhan Islam di kota Nabi tersebut, melainkan hilangnya kemakmuran kota karena para penduduk Madinah berbondong-bondong pindah ke pusat negeri Muslim yang baru, yakni di Baitul Maqdis, Yerusalem. Saat Al-Malhamah Al-Kubra terjadi, manusia tak lagi memiliki alat-alat modern. Tak ada senapan, meriam, tank, pesawat tempur, senjata nuklir, dan peralatan perang modern lain. Tak ada alat transportasi modern atau apapun yang saat ini dikuasai oleh bangsa barat. Di perang akhir Yaman, manusia kembali menggunakan pedang, busur, dan panah, serta mengendarai kuda dan berjalan kaki. Semua berjalan secara tradisional, namun diikuti oleh pasukan yang sangat banyak, menewaskan banyak jiwa, dan menumpahkan banyak darah. Syekh Muhammad Al-Imam juga menjelaskan, senjata modern yang menyebar saat ini hanya akan bertahan sebatas waktu tertentu, kemudian akan selesai peran dan urusannya. Dalam kisah Malhamah Kubra juga dikabarkan bahwasanya peperangan diawali dengan mengalahkan Yahudi. Sebagaimana diketahui saat ini, Yahudi memusuhi penganut dua agama samawi lain, yakni Muslimin dan Nashara. Kelak di peperangan besar di hari akhir, Muslimin dan Nasrani mengikat perjanjian, lalu berperang melawan Yahudi. Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair, dari seorang sahabat, Rasulullah bersabda, kalian akan berdamai dengan Romawi dengan perdamaian yang aman, lalu kalian akan berperang dengan mereka, padahal mereka adalah musuh di belakang kalian, maka kalian akan ditolong, mendapat ghanimah, dan akan selamat. Dalam peperangan ini, Yahudi akan binasa seluruhnya, seperti yang dikabarkan dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Kaum muslimin memerangi mereka sampai ada seorang Yahudi sembunyi di balik batu dan pohon. Berkatalah batu atau pohon, wahai hamba Allah,
ini adalah seorang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia." Setelah Yahudi kalah, Nasrani justru melanggar perjanjian dengan Muslimin. Mereka bahkan mengatakan bahwasanya Nasranilah yang mengalahkan Yahudi, bukan Muslimin. Perang pun meletus antara Muslimin dan Nasrani. Inilah puncak dari peperangan besar atau Al-Malhamah Al-Kubra. Tidaklah kiamat terjadi kecuali setelah adanya peperangan ini. Dari Auf bin Malik, Nabiullah bersabda, "Hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Kemudian terjadi perjanjian damai antara kalian dan Bani Asfar atau Romawi atau Nasrani. Lalu mereka mengkhianati perjanjian itu, lalu mendatangi kalian dengan 80 bendera, yaitu 80 bendera melawan kaum muslimin." Kisah lengkap peperangan ini dikabarkan sahabat Rasulullah, Ibnu Mas'ud. Beliau radhiyallahu anhu berkisah, "Sesungguhnya hari kiamat tidaklah akan terjadi sampai warisan tidak dibagi dan seseorang tidak bergembira dengan ghanimah. Para musuh Romawi atau yang lainnya berkumpul untuk memerangi kaum muslimin, dan kaum muslimin berkumpul untuk memerangi mereka." Ibnu Mas'ud menunjuk dengan tangannya ke arah Syam atau sekarang wilayah Suriah, Palestina, Yordania. Perawi berkata, "Yang kamu maksud Romawi?" Ibnu Mas'ud berkata, "Ya." Lalu dia berkata, "Dan pada saat peperangan itu meletus, terjadi kemurtatan yang dahsyat. Maka kaum muslimin mengutus pasukan yang bertekad untuk mati dan tidak akan kembali kecuali kalau menang. Mereka kaum muslimin dan orang kafir bertempur seharian hingga malam menghalangi mereka. Kemudian kaum muslimin dan orang kafir berperang kembali. Masing-masing tidak ada yang menang dan tewaslah pasukan yang siap mati. Allahu Akbar, sungguh peperangan yang mengerikan dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Perang Malhamah Kubra tidak mengenal jeda istirahat. Dua kubu berduel hari demi hari, kecuali di malam hari. Peperangan terus berkecamuk tanpa ada kemenangan dan hanya menyisakan tewasnya pasukan. Perang terus terjadi setiap hari di belahan dunia manapun, hingga Allah menakdirkan kemenangan bagi muslimin setelah entah beberapa hari. Namun setelah perang mengerikan berakhir, kengerian kiamat akan tiba dalam waktu singkat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Tidaklah akan terjadi hari kiamat sampai Romawi tiba di Al-Aqmaq atau Dabik. Maka keluarlah menuju mereka tentara dari Madinah yang merupakan bumi pilihan pada hari itu. Maka ketika mereka telah berbaris siap bertempur, Romawi berkata, 'Biarkanlah antara kami dan orang-orang yang tertawan dari kami. Kami akan perangi mereka.' Maka kaum muslimin berkata, 'Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan hal ini antara kalian dan saudara kami yang kalian tawan.' Maka kaum muslimin pun memerangi mereka, terpukul mundur sepertiga pasukan yang berada di barisan kaum muslimin, yang Allah tidak mengilhamkan taubat pada mereka selamanya, terbunuh sepertiganya, dan mereka sebaik-baik syuhada di sisi Allah. Sepertiganya lagi yang tidak terfitnah, selamanya menaklukkan. Mereka menaklukkan Konstantinopel. Makna penaklukan Konstantinopel dan mengalahkan Romawi, sebagaimana disebut dalam hadis-hadis tersebut, bukanlah peristiwa sejarah yang telah terjadi. Muslimin memang pernah berjaya menaklukkan Konstantinopel dan memukul mundur pasukan Romawi. Itu terjadi di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Adapun saat Malhamah Kubra, terjadi penaklukan kedua Konstantinopel. Wilayah tersebut ditaklukkan 2 kali, karena setelah penaklukan pertama, Konstantinopel kembali ke tangan Nasrani. Kelak, jelang hari kiamat, Konstantinopel akan kembali ke dekapan muslimin. Asy Syekh Al-Imam menjelaskan bahwasanya menaklukkan Konstantinopel yang dimaksud yakni penaklukan terhadap Nasrani. Ini menunjukkan bahwa penaklukan terhadap Nasara di waktu yang akan datang benar-benar akan terwujud bagi kaum muslimin. Nasara, mereka banyak jumlah pemeluknya dan mereka punya banyak negara. Peperangan berlangsung antara mereka dan kaum muslimin sesuai perjalanan waktu. Dalam peperangan besar di hari akhir nanti, muslimin memang mengalami kemenangan. Muslimin berjaya mengalahkan Yahudi dan Nasrani, lalu memimpin kemakmuran dunia. Namun setelah kemenangan itu, ada hari kiamat yang tak dapat ditunda kedatangannya esok hari. Jika usia kita sampai di hari itu,
yakni di mana Malhamah Al-Kubro terjadi, maka semua hal yang dimiliki tidaklah bermanfaat kecuali keimanan kepada Allah Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari segala kengerian Al-Malhamah Al-Kubro serta kengerian hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.